Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Ridwan dengan NIM A1B1200011 dan rekan saya Randy Yudhistira dengan NIM A1B1200045. Di sini kami akan memaparkan terkait materi strategi pembelajaran kompensasi. Pertama adalah pengertian strategi pembelajaran kompensasi. Strategi kompensasi merupakan strategi yang dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan dan ketidakmampuan dalam berbahasa. Banyak strategi kompensasi yang ditekankan pada produksi dan digunakan untuk mengkompensasi atau menanggulangi kurangnya kosakata yang tepat. Namun strategi ini juga digunakan untuk menembus kurangnya pengetahuan gramatikal. Misalnya, jika peserta didik tidak tahu bagaimana mengekspresikan bentuk subjektif dari kata kerja, mereka mungkin menggunakan bentuk berbeda untuk mendapatkan makna atau maksud dari suatu pesan yang sama. Strategi pembelajaran kompensasi juga memungkinkan pembelajar menggunakan bahasa asing atau bahasa kedua secara komprehensif dan produktif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran kompensasi. Tujuan strategi pembelajaran kompensasi pada dasarnya, strategi kompensasi bertujuan untuk memperbolehkan peserta didik menggunakan bahasa mereka walaupun sering terjadi kesenjangan pengetahuan. Strategi ini membantu peserta didik untuk menciptakan kata-kata dasar yang dapat menyebabkan peserta didik memperoleh informasi baru tentang apa yang sesuai dan diperbolehkan dalam bahasa target. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam strategi pembelajaran kompensasi ini, yaitu ada 5 hal. Yang pertama adalah menemukan tentang belajar bahasa secara luas. Yang kedua adalah menetapkan cita-cita dan tujuan. Ketiga adalah mengenali maksud, tugas bahasa. 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama adalah menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang keempat itu bersiap-siap merencanakan sebuah tugas bahasa. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah meminta kesempatan latihan. Yang selanjutnya adalah prosedur atau langkah-langkah penerapan strategi pembelajaran kompensasi. Yang pertama, tebakan cerdas atau guessing strategies dalam mendengarkan dan membaca. Dua strategi yang berkontribusi untuk tebakan cerdas mengacu pada 2 macam petunjuk, yaitu linguistik dan non-linguistik. Menggunakan petunjuk linguistik, mencari dan menggunakan bahasa berbasis petunjuk untuk menebak makna dari apa yang didengar atau dibaca dalam bahasa target, dengan tidak adanya pengetahuan lengkap kosakata, tata bahasa, atau elemen target lainnya dalam kebahasaan. Bahasa berbasis petunjuk mungkin berasal dari aspek bahasa target yang terpelajar sudah tahu, dari bahasa pembelajar sendiri atau dari bahasa lain. Menggunakan petunjuk non-linguistik, mencari dan menggunakan petunjuk yang tidak berbasis bahasa untuk menebak makna dari apa yang didengar atau dibaca dalam bahasa target, dengan tidak adanya pengetahuan lengkap kosakata, tata bahasa, atau elemen target lainnya dalam kebahasaan. Petunjuk non-linguistik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pengetahuan tentang struktur konteks, teks situasi, lingkungan pribadi, topik, atau pengetahuan umum dunia. Sebagai contoh, jika pelajar tidak tahu apa yang dimaksud dengan kata-kata atau vendre di surat kabar Perancis, melihat bahwa kata-kata ini digunakan dalam konteks iklan baris dan bahwa mereka diikuti oleh daftar item dan harga. Memberikan petunjuk yang menunjukkan bahwa istilah-istilah ini mungkin merujuk pada penjualan. Yang kedua, mengatasi keterbatasan dalam berbicara dan menulis. Yang pertama, beralih ke bahasa ibu. Menggunakan bahasa ibu untuk ekspresi tanpa terjemahannya. Strategi ini juga dapat mencakup menambahkan akhiran dari bahasa baru ke kata-kata dari bahasa ibu. Yang kedua, mendapatkan bantuan. Meminta bantuan orang lain dengan ragu-ragu atau secara eksplisit meminta orang untuk memberikan ekspresi yang hilang dalam bahasa target. Yang ketiga, menggunakan mimik atau isyarat. Menggunakan gerakan fisik, seperti mimik atau isyarat, di tempat dari sebuah ekspresi untuk menunjukkan makna. Yang keempat, menghindari komunikasi sebagian atau seluruhnya. Menghindari komunikasi sebagian atau seluruhnya ketika kesulitan diantisipasi.
Strategi ini mungkin melibatkan seseorang untuk menghindari komunikasi secara umum, menghindari topik-topik tertentu, menghindari ekspresi tertentu, atau meninggalkan komunikasi pada pertengahan ucapan. Yang kelima, memilih topik. Memilih topik pembicaraan untuk mengarahkan komunikasi sebagai satu kepentingan sendiri dan pastinya topiknya terjangkau bagi peserta didik. Artinya, peserta didik memiliki kosakata yang cukup dan tata bahasa yang cukup pula untuk berkomunikasi. Yang keenam, menyesuaikan atau memperkirakan pesan. Setelah merinci beberapa item dalam suatu pesan, kemudian membuat ide sederhana atau mengatakan sesuatu yang sedikit berbeda yang berarti hampir sama. Seperti mengatakan pensil dan pena, buku tulis dan buku catatan. Yang ketujuh, menciptakan kata. Membuat kata baru untuk mengomunikasikan ide yang diinginkan, seperti buku catatan atau buku pegangan untuk notebook. Mendapatkan makna seberang dengan menjelaskan konsep atau menggunakan sebuah kata yang berarti hal yang sama. Selanjutnya, kelebihan strategi pembelajaran kompensasi. Yang pertama, membantu untuk terus menggunakan bahasa Indonesia, sehingga pelajar akan lebih sering berlatih. Yang kedua, membantu peserta didik menjadi lebih fasih dalam apa yang mereka sudah tahu. Yang ketiga, membuat peserta didik dapat berkomunikasi lebih baik. Yang keempat, dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk melibatkan dirinya secara langsung, yaitu menyusun dan merencanakan pembelajaran serta dapat mengevaluasi diri sendiri. Yang kelima, suasana kelas menjadi lebih hidup jika dibandingkan siswa menggunakan bahasa target. Selanjutnya, kekurangan strategi pembelajaran kompensasi. Dalam pembelajarannya, dapat terjadi miskomunikasi atau kurangnya pemahaman peserta didik kepada pendidik yang diakibatkan oleh penggunaan kosakata baru. Jadi, dapat disimpulkan, strategi kompensasi adalah strategi belajar yang sangat bermanfaat bagi pembelajar yang sedang belajar sedikit tentang bahasa kedua. Terkadang, dengan keterbatasan kosakata dan pengetahuan tentang bahasa kedua, pembelajar akan panik, tidak dapat bicara, atau bahkan sering sekali melihat kamus untuk memastikan kata yang tepat. Dengan strategi belajar kompensasi, pembelajar bahasa kedua dapat menggunakan strategi menerka kata atau tata bahasa dan juga dapat menggunakan bantuan bahasa tubuh, menghindari topik pembicaraan yang tidak dikuasai, dan juga dapat menggunakan persamaan kata. Berikut ini langkah-langkah strategi kompensasi. Yang pertama, menembak dengan cerdas yang meliputi, menggunakan petunjuk linguistik dan menggunakan petunjuk lain. Yang kedua, melebihi batas dalam bicara dan menulis yang meliputi, beralih ke bahasa ibu, menerima bantuan, menggunakan tiruan atau isyarat, menghindari komunikasi sebagian atau total, memilih topik, mengatur atau menduga pesan, dan menggunakan perbendaharaan kata yang memiliki persamaan atau perlawanan arti sinonim atau antonim. Sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.